Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dona Ramadhani dengan NPM A1J0203, dimana di dalam video ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran, dimana ini yaitu tentang mata kuliah pengembangan kurikulum yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Ilham Abdullah MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Yuk simak apa sih itu materi pembelajaran? Nah, saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik atau perennialisme, esensialisme, eksternalisme, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Teori, seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau profesi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan spesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Nah, 2. Konsep, suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari khusus-khusus merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Nah, 3. Generalisasi, kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Nah, ada juga yang keempat, prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi pengembangan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima, prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Nah, yang keenam, fakta, sejumlah informasi khususnya dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang ketujuh, istilah, kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang ke-8 yaitu contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Nah, yang ke-9 atau yaitu definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Nah, yang terakhir nih 10, preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya pencapaian tujuan kurikulum. Nah, di mana kesimpulan ini materi pembelajaran ada 10, yaitu teori, konsep, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh, ilustrasi, profesi. Nah, materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat progresifisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, materi pembelajaran yang harus diambil dari dunia peserta didik dan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat konstruktivisme, materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial, misalnya tentang ekonomi, sosial, bahkan tentang alam. Nah, materi pembelajaran yang berlandaskan pada teknologi pendidikan banyak diambil dari disiplin ilmu.
tetapi telah diramu suatu kompetensi, materi pembelajaran atau kompetensi yang lebih luas, dirinci menjadi bagian-bagian atau sub-sub kompetensi yang lebih kecil atau objektif. Nah, materi pembelajaran ini gunanya, kemanfaatannya, menarik atau tidaknya, tingkat kepentingan, daya tarik sesuai kebutuhan. Nah, itulah materi pembelajaran harus dipersiapkan. Nah, berkenaan dengan menentukan materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidikan memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dalam prakteknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sahih, yaitu valid. Dalam arti, materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan keasliannya. Di samping itu, juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk memahami ke depan. Nah, yang kedua, tingkat kepentingan. Materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga, yaitu kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan lanjut dapat jenjang pendidik lebih lanjut. Nah, sedangkan manfaat non-akademik dapat mengembangkan kecakupan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya atau tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi tertentu. Nah, yang kelima, menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemauan mereka. Nah, terlepas dari filsafat yang mendasari pengembangan materi, Nan Soyaudi Sukmadinata 1997 mengetahui tentang sekuens susunan materi pembelajaran, yaitu 1. Sekuen kronologis, susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang kedua, ada sekuen kausal, susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada sekuen struktural, susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang keempat, sekuen logis dan psikologis. Sekuens logis merupakan susunan materi pembelajaran kompleks. Yang kelima, sekuen spiral, susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Yang keenam, ada sekuen rangkaian ke belakang. Dalam sekuens ini, mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Nah, yang ketujuh, dalam mengajarnya, guru memulai dengan langkah sampai peserta didik diminati untuk berinspirasi hasilnya. Pada kesempatan lain, guru menyajikan data tentang masa lain dan langkah. Sampai dan peserta didik diminta untuk mengadakan kompetensi, hipotesis, dan seterusnya. Yang ke-8 yaitu ada sekuen berdasarkan hierarki belajar.
Prosedur pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian dicari suatu hierarki urutan materi pembelajaran untuk pencapaian tujuan kompetensi tersebut. Nah, kesimpulannya, materi pembelajaran memiliki 10. Nah, baiklah, semoga materi pembelajaran ini dapat membantu para mahasiswa pendidikan nonformal dan para pendiri SKB, SPNF, dan PKBM. Itulah tadi tentang materi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya.